Kuliah sambil bisnis, kira-kira itu susah nggak ya? Bakalan ganggu kuliah nggak ya? Sini-sini. Gue mau sharing beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian itu kuliah sambil berbisnis, berdasarkan pengalaman yang sudah gue lalui. So, stay tune di Opsiana Podcast. Oke, kuliah sambil berbisnis. Sebenarnya ini bukanlah hal yang luar biasa ya. Ini bisa dibilang udah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh anak kuliahan di masa kuliahnya, di mana mereka itu mencari uang tambahan sambil menjalankan kuliah mereka. Tentunya kenapa mereka memilih bisnis, karena bisnis itu jauh lebih fleksibel menyesuaikan dengan waktu kuliah mereka. Gua sendiri pun pernah melakukan hal yang sama, di mana saat itu kuliah gua lagi hektik-hektiknya, tapi gua tetap running bisnis. Sebagai gambaran aja, gua itu mulai bisnis pertama gua bareng teman gua itu ketika gua ada di semester 5, semester tengah. Yang bisa dibilang kalau di jurusan IT itu udah mulai sibuk, udah banyak pemrograman yang ribet. Dan di saat itu gua harus memecah fokus gua untuk kuliah dan juga untuk bisnis. Bisnis yang gue jalankan itu ternyata dapat berjalan lumayan lama, sekitar setahunan. Dan berhenti bukan karena ada cekcok atau gimana-gimana ya, lebih karena pengen ke jalan masing-masing. Tapi sampai akhir bisnisnya juga berjalan dengan lancar, dan bisnis itu bisa stay sampai sekitar setahunan lebih, dimana benar-benar startnya itu mulai dari scratch, kemudian sampai buat bangun workshopnya. Karena saat itu kan gue bisnisnya furniture. Gue pengen sharing sedikit beberapa poin dari menjalankan kuliah sambil berbisnis ini. Poin pertama dan juga poin yang paling penting adalah kalian itu harus berkomitmen. Komitmen untuk menjalankan kuliah sambil berbisnis. Karena kalau kalian pengen bisnis kalian itu bisa scale dan bisa membiayai hidup kalian, maka butuh effort lebih untuk menjalankan bisnis tersebut. Tapi di sisi lain, kalian nggak mau juga kan kuliah kalian sampai terbengkalai kalau kalian itu terlalu fokus ke bisnis kalian. Nah, di sini kalian itu perlu berkomitmen dan juga membagi waktu sebaik mungkin. Karena pengalaman gue sendiri, gue itu kurang dapat membagi waktu, terlebih pada fase-fase awal bisnis itu baru mulai. Ya, mungkin pengaruh juga karena itu bisnis pertama, pengalaman pertama, jadi belum tahu harus ngapain. Dan saat itu gue inget banget, api passion gue lagi terbakar panas-panasnya. Sehingga fokus gue bisa dibilang 80% itu ke bisnis. Dampaknya apa? Dampaknya di semester 5 itu nilai gue drop. Banyak tugas itu nggak bisa gue backup. Biasanya kan bisa gue backup tuh kalau tugas kelompok, ini nggak bisa. Kemudian karena gue juga lumayan kurang tidur saat itu, ketika kuliah ilmu-ilmu yang diajarkan banyak yang nggak masuk. Untungnya hal itu cuma terjadi selama 3 bulan semester 5-nya. Karena ketika gue merasa, wah gawat nih, udah mulai terganggu nilai gue. Gue harus ubah fokus gue, kemudian memanage waktu gue dengan baik. Akhirnya fokus gue ke bisnis itu jadinya 60-40. 60 untuk bisnis, 40 untuk kuliah. Dan gue coba compete di situ. Memutuskan ngomong ke teman gue, setidaknya sampai akhir semester 5 itu gue fokus gue ke kuliah agak lebih banyak dulu ya. Dan grow bisnisnya itu sebaiknya kita perlambat. Karena posisinya gue pengen komit untuk kedua hal ini, yaitu kuliah dan bisnis. Alhasil gue berhasil memperbaiki nilai gue. Bisnisnya terus berjalan meskipun slow, tapi akhirnya bisa grow lebih cepat setelah gue itu masuk liburan semester. Dan gue berhasil komit sampai setidaknya sekitar setahun lebih itu. Tahun 3 bulan kalau nggak salah. Saran gue ketika kalian memutuskan untuk komit ke bisnis dan kuliah kalian itu jangan memaksakan diri kalian. Lihat kemampuan kalian. Kemudian lihat waktu kalian. Lalu atur prioritas kalian. Karena gue bisa komit selama semester 5, semester 6 untuk bisnis, tapi akhirnya memutuskan berhenti di semester 7 karena fokus gue terpecah lagi untuk fokus magang. Dimana kalau gue kuliah sambil berbisnis sambil magang itu adalah hal yang sangat-sangat berat dan gue gak mampu. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti komit ke bisnis tersebut. Itu pilihan yang berat, tapi gue tetap harus membuat keputusan dan memilih prioritas utama gue seperti apa. Poin yang kedua, membagi pikiran untuk bisnis dan kuliah itu berat dan juga stressful. Kalau di poin pertama gue bilang kita itu harus komit ya terhadap bisnis dan juga kuliah kita, tapi kenyataannya nggak segampang itu. Meskipun kita udah berusaha nih ngebagi waktu kita,
mana jam yang ngurusin bisnis, mana jam kuliah. Tapi akan ada masanya di mana urusan bisnis dan kuliah itu kecampur. Biasanya hal ini terjadi pas deket-deket tugas akhir. Ketika tugas itu lagi banyak dan menumpuk, tapi posisinya bisnis kalian itu juga lagi grow. Yang tambah bikin pusing ketika bisnis kalian itu tiba-tiba dapat opportunity untuk orderan yang banyak misalnya, atau mungkin scale ke arah yang lebih besar lagi. Dan kesempatan itu cuma bisa didapat di hari-hari tertentu aja. Dan pas itu bertepatan dengan tugas akhir kalian. Nah, ini pasti akan menjadi dilema nih. Kalian harus mentingin yang mana dulu. Kalau tugas kelompok mungkin masih bisa dibantu lah sama teman-teman kalian. Tapi bagaimana dengan tugas yang sifatnya pribadi? Pasti ada pikiran, tapi ini kesempatan yang bisa dibilang belum tentu datang lagi. Apakah dalam posisi itu kalian harus memprioritaskan bisnis kalian? Tentunya kebingungan ini kalau seandainya tidak diputuskan dalam waktu yang cepat, hal itu akan berdampak kepada kita. Hal itu bisa membuat kita kepikiran terus dan ujung-ujungnya membuat kita jadi malah stres. Gua sendiri kalau dihadapkan ke posisi ini lagi, gua rasa gua nggak punya jawaban yang tepat. Akan selalu melihat kondisinya. Dan kondisi untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan pertimbangan orang pasti berbeda juga. Tapi satu yang bisa gue bilang, sesuaikan dengan prioritas kalian. Dan mulai mengambil keputusan sesegera mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kebingungan itu. Karena ujung-ujungnya nanti bisa berdampak ke semua pilihan kalian. Dan hasilnya nggak akan baik. Kemudian poin selanjutnya, kalau seandainya kalian itu akhirnya memutuskan untuk nge-scale bisnis kalian, perlu kalian kecamkan bahwa bisnis scale artinya menjadi lebih sibuk lagi. Setelah 6 bulan atau semester 5 itu full growth-nya itu diperlambat dan masuk libur semester, baru nge-scale bisnis, ternyata nge-scale bisnis itu membuat gue jauh lebih sibuk daripada semester 5 kemarin. Padahal posisinya saat itu gue itu udah nge-hire orang. Yang harusnya itu kan memperingan pekerjaan kita ya. Bukan karena gue itu micromanaging atau gimana ya. Ternyata ketika kita nge-hire orang untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih kita handle, kita akan menjadi jauh lebih fokus ke sana dan bahkan menekuni pekerjaan tersebut dan mendalaminya. Di saat itu gue itu kan akhirnya melepas bagian produksi ya, dipercayakan kepada teman gue dan orang baru atau karyawan gue. Dimana akhirnya gue bisa fokus ke bagian marketing, penjualan, kemudian keuangan juga, dan juga administrasi. Fokus gue akhirnya bisa ke 4 bagian itu. Dan karena gue punya waktu lebih untuk menekuni bagian itu, akhirnya gue menemukan banyak bagian yang bisa dibilang belum benar atau masih salah. Dan gue bertugas untuk memperbaiki hal tersebut. Ditambah gue akhirnya juga bisa mengeksplor banyak hal baru yang punya kesempatan untuk membuat bisnis ini growth lebih lagi. Sehingga gue banyak melakukan eksperimen dan itu membuat gue lumayan sibuk. Dan karena gue juga udah nge-hire orang atau nge-hire karyawan, gue jadi lumayan sering juga dikontak oleh si karyawan gue untuk menanyai beberapa keputusan. Jadi bisa dibilang gak bisa 100% lepas dari bagian produksi. Dan mungkin karena pengaruh dari bisnis gue yang berhasil scale untuk pertama kali, akhirnya gue dan temen gue juga menjadi lebih intens melakukan komunikasi dan diskusi. Kira-kira step selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat bisnis ini bisa scale lagi. Jadi bisa dibilang ketika bisnis itu scale, itu membuat kita menjadi jauh lebih sibuk karena banyak hal yang bisa kita explore lebih lagi. Jadi buat teman-teman, ketika kalian itu melihat opportunity bisnis kalian untuk scale meskipun kalian masih di bangku kuliah, menurut gue pribadi scale aja nggak apa-apa. Kecuali scale-nya itu benar-benar bisa membuat kalian itu terganggu kuliahnya, bahkan bisa sampai DO. Menurut gue kalau udah sampai kayak gitu jangan ya. Tetap ingat, prioritas kalian itu masih ada kuliah. Setidaknya scale yang gue lakukan itu belum sampai membuat gue sampai harus DO atau gimana ya. Lebih ke mempengaruhi nilai aja. Tapi setidaknya nilai gue masih di taraf lulus lah. Lalu poin keempat, nah ini juga penting nih, yaitu persepsi waktu fleksibel kalau berbisnis. Ini persepsi yang menurut gue salah ya kalau kita menganggap bahwa waktu fleksibel itu adalah gue mau kerja kapan ya udah gue kerja, gue mau bisnis kapan ya udah kapan. Waktu fleksibel ini benar-benar mirip sama waktu fleksibel atau jam kerja fleksibel di startup, di mana kita itu akan diganggu di waktu-waktu yang kadang tidak tepat. Misalnya di jam kuliah, kalian lagi kuliah nih, tiba-tiba ditelepon sama calon customer. Karena calon customer ini pengen beli banyak, tapi masih bingung nih sama spek produk kalian. Pertanyaannya adalah, apakah kalian angkat telepon tersebut dan mendapatkan orderannya? Atau tidak kalian angkat dan kalian fokus ke kuliah?
yang artinya kalian itu bisa saya kehilangan kesempatan dari customer tersebut. Lalu contoh lain, gue itu pernah memproses orderan di jam 12 malam. Untungnya saat itu gue bangun karena gue lagi ngerjain tugas kuliah. Tiba-tiba tetot masuk. Apaan nih? Wah, ada aja yang order jam 12 malam. Padahal posisinya jam 12 malam itu gue lagi ngerjain tugas kuliah, besoknya kumpul. Lalu masuk orderan yang harus diproses. Jadi kalau kalian bilang, kalian tuh pengen berbisnis sambil kuliah karena waktunya itu fleksibel, bisa kalian atur sesuka kalian. Jawabannya enggak. Oke, jadi itu beberapa poin yang pengen gue bahas terkait kuliah sambil berbisnis. Ini sharing personal dari gue, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya ini jangan menjadi patokan juga ya, karena kan setiap orang itu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dan punya perspektif yang berbeda-beda pula. Dan ini adalah bentuk gue menyampaikan pandangan gue, perspektif gue, dan pengalaman gue ketika kuliah itu sambil berbisnis. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.